Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa dengan channel ini untuk kembali mengulas berita update tentang perkembangan Timnas Indonesia. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia U17 yang baru saja menghadapi Timnas Korea Selatan. Ya, Timnas Indonesia pada pertandingan ini harus mengakui keunggulan Timnas Korea Selatan dengan skor tipis 0-1. Namun di balik hasil ini, Timnas Indonesia banyak mendapatkan pujian. Karena Timnas Indonesia dari segi permainan sudah mulai meningkat dibandingkan dengan Timnas Indonesia ketika melakukan uji coba melawan Timnas Barcelona. Nah, bisa dilihat ketika melawan Timnas Korea Selatan, permainan Timnas Indonesia sangat begitu meningkat pesat, mulai dari lini penyerangan, lini tengah, bahkan lini pertahanan Timnas Indonesia sudah mulai bisa berkembang. Nah, ini tentunya membuat para netizen maupun pelatih Korea Selatan itu merasa kagum dengan perkembangan Timnas Indonesia. Karena kita ketahui Timnas Indonesia adalah tuan rumah Piala Dunia U17 yang nantinya akan diselenggarakan di Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Garuda Space yang judulnya Mengaku Kagum. Pelatih Korea Selatan U17 akui STY kembangkan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 meningkat. Nah, seperti apakah pernyataan dari pelatih Korea Selatan ini? Kita langsung saja reaksi videonya. Pelatih Korea Selatan U17 puji talenta Indonesia. Nah, ini langsung diberikan pujian ya oleh pelatih Korea Selatan. Diaspora, debutan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke teman-teman, jangan lupa juga dibantu subscribe dari channel Garuda Space. Singgung peran Sintayong, pelatih Korea Selatan U17 puji talenta Indonesia. Ya, langsung dapatkan pujian ya dari pelatih Korea Selatan Timnas Indonesia U17. Menghadapi Timnas Indonesia U17 di laga uji coba jelang Piala Dunia U17 2023, membuat pelatih Korea Selatan U17 Byun Seong-hwan turut menyinggung peran Sintayong bagi perkembangan sepak bola tanah air. Pernyataan Byun Seong-hwan itu disampaikan dalam konferensi pers. Dengan fanatisme yang tinggi, Byun Seong-hwan menilai sepak bola tanah air berkembang lebih baik sejak Sintayong memimpin Timnas Indonesia. Saya tidak terlalu memperhatikan sepak bola Indonesia, tetapi saya tahu orang Indonesia amat bersemangat dan tertarik dengan sepak bola. Setelah Sintayong memimpin Timnas Indonesia, saya pikir sepak bola Indonesia menjadi lebih besar dan mengalami perkembangan performa, ucap Byun Seong-hwan. Diketahui Byun Seong-hwan memang memiliki kedekatan tersendiri dengan Sintayong. Sebab Byun membela Seongnam Ilhwa Chunma pada 2012 setelah membela klub Australia Newcastle Jets. Pada tahun itu, Shin merupakan pelatih tim sebelum akhirnya dipinang menjadi pelatih Timnas Korea Selatan. Di lain sisi mengenai laga kontra Timnas Indonesia U17, Byun mengakui bahwa skuad asuhan Bima Sakti memiliki talenta yang nantinya patut diwaspadai di Piala Dunia U17 2023. Menurut saya, faktanya memang Korea Selatan lebih bagus daripada Indonesia. Tetapi sepak bola bukan hanya soal peringkat FIFA atau level negara. Menurut saya, pemain Indonesia memiliki kualitas individu dan potensial. Kami tetap menghormati lawan, tegas Byun Seong-hwan. Terlepas dari hasil laga kali ini yang baru saja terjadi di Stadion Patriot Candrabaga, ini menarik untuk menanti evaluasi Timnas Indonesia U17. Usai menghadapi Korea Selatan U17, skuad Garuda Asia akan berangkat ke Jerman untuk menjalani TC dan uji coba lanjutan. Nah, oke teman-teman, ternyata Timnas Indonesia U17 ini mendapat sambutan hangat dari pelatih Timnas Korea Selatan U17. Ini dikarenakan permainan Timnas Indonesia mampu merepotkan lini pertahanan Timnas Korea Selatan. Nah, pelatih Korea Selatan ini juga beranggapan Timnas Indonesia mulai muncul ketika ditangani oleh pelatih Sintayong. Sehingga dia beranggapan bahwa pelatih Sintayong ini membawa perubahan besar di Timnas Indonesia. Debutan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Nah, kita lihat ya, pemain debutan Timnas Indonesia yang berlaga di laga FIFA Matchday. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo.
pemain dari PSIS Semarang. Performa Wahyu Prasetyo yang konsisten bersama PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 berhasil mencuri perhatian Sintayong. Bek dengan postur 180 cm ini punya julukan Wahyu Hulk Prasetyo. Ini menjadi pemanggilan pertama bagi pemain 25 tahun itu di semua level usia Timnas Indonesia. Sejauh ini Wahyu selalu menjadi pilihan utama lini belakang PSIS dengan catatan 10 penampilan dan menorehkan 1 assist. Kedua, Rian Kurnia. Ya, pemain dari Persib Bandung, Rian Kurnia. Di sektor gelandang, Sintayong memanggil pemain Persib Bandung, Rian Kurnia. Ia menjadi salah satu dari 4 pemain Pangeran Biru yang dipanggil Sintayong. Bagi pemain berusia 27 tahun itu, ini menjadi panggilan pertamanya memperkuat Timnas Indonesia. Di musim ini, pemain kelahiran Bogor tersebut cukup mendapatkan kesempatan bermain dengan catatan 8 penampilan dengan torehan 1 gol. Ketiga, Aji Kusuma. Ya. Pemain Persija ya, Aji penyerang Kusuma. Sintayong menjajal kemampuan striker Persija Jakarta ini. Dengan postur 177 cm, Aji bisa menjadi opsi untuk permainan Timnas Indonesia di lini depan. Ini juga menjadi panggilan membela Timnas Indonesia pertama kalinya buat Aji Kusuma di semua level usia. Sejak musim lalu, Aji Kusuma memang menunjukkan potensinya. Musim lalu di Liga 1, Aji sukses mencetak 3 gol dari 16 penampilan. Sementara di musim ini belum mencetak gol dari 8 pertandingan. Butuh pemain diaspora, Frank Wortmuth gerak cepat. Mantap ya, Frank Wortmuth gerak cepat Terlepas untuk dari hasil mencari laga kontra Korea Selatan U17, Timnas Indonesia U17 tampak membutuhkan pemain tambahan sebagai amunisi di Piala Dunia U17 2023. Bagayung bersambut, sang pelatih Bima Sakti menegaskan akan berkolaborasi dengan Frank Wortmuth guna mencari pemain diaspora di Eropa untuk bergabung skuad Garuda Asia. Hal itu diungkapkan Bima Sakti setelah melakukan diskusi dengan konsultan pelatih Timnas U17 Frank Wortmuth. Nantinya PSSI akan memanggil beberapa pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Sudah ada beberapa pemain diaspora yang akan Frank Wortmuth lihat nanti. Oleh sebab itu, kami berikan slot 2 pemain, mereka akan kami beri kesempatan seminggu kami lihat. Kalau memang bagus kami pertahankan, kalau tidak kami ganti lagi pemainnya. Ucap Bima Sakti. Menariknya, Bima Sakti merasa terbantu dengan adanya Frank dalam jajaran kepelatihan Timnas Indonesia. Dia mengatakan dari segi pemantauan pemain diaspora bisa lebih leluasa dari sebelumnya karena mempunyai figur yang dapat memantau langsung sang pemain. Sementara itu, laga kontra Korea Selatan U17 yang baru berlangsung membuat Bima Sakti tak hanya memikirkan tentang hasil akhir. Mantan gelandang Timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa laga uji coba akan digunakan untuk mengukur kekuatan tim. Selain itu, laga ini juga menjadi ajang seleksi terakhir sebelum skuad Garuda Asia menjalani TC di Jerman. Sebelumnya pada awal Agustus silam, Timnas U17 telah melakukan 2 pertandingan uji coba di Bali dengan hasil 2 kekalahan. Timnas U17 takluk 0-3 saat menghadapi Barcelona U18 dan menyerah 2-3 saat bertemu Kashima Antlers U18. Nah, oke teman-teman, itulah tadi berita terupdate dari Timnas Indonesia, yang mana Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Timnas Korea Selatan U17, namun mendapatkan pengakuan dari pelatih Korea Selatan. Pelatih Korea Selatan ini mengaku kagum dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Apalagi kita lihat tadi permainan Timnas Indonesia U17 sangat luar biasa sekali, mampu merepotkan lini pertahanan Timnas Korea Selatan. Nah, di samping itu pula tadi juga dijelaskan konsultan Timnas Indonesia yakni Frank Wortmuth juga akan mencari beberapa pemain diaspora untuk menambah lini pemain Timnas Indonesia U17. Karena Timnas Indonesia U17 membutuhkan sosok pemain yang bisa nantinya membawa Timnas Indonesia menuju perubahan agar Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di level Piala Dunia nanti.
Nah, buat teman-teman yang mempunyai saran atau masukan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa dibantu subscribe channel orinya yakni Garuda Space. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.